Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dai yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita di Desa Cibuntu. Kebetulan kita silaturahim dengan Pak Kuwu atau Kades di Cibuntu, Pak Haji Awam. Mungkin banyak hal yang bisa kita gali dari beliau. Mungkin saya mulai, Pak Haji. Kapan Pak Haji jadi kepala desa di sini, jadi Kuwu di sini? Sejak 2003 kan? 2003. Oktober 2003 ini lah. Ketika itu sebelumnya di mana Pak Haji kerjanya? Saya alhamdulillah kerja waktu itu di Jakarta, di PT Samudra Indonesia, yang Pak Sudarpo Susatomo sebagai pemilik. Begitu pensiun terus pindah ke sini? Belum, saya sebelum pensiun. Ya? Pensiun saya mestinya jatuhnya 2005. 2003 di sini tuh ada kekosongan kepala desa. Ya, saya di ini lah istilahnya di setengah dipaksa, dipaksa oleh masyarakat. Tapi mau Pak Haji asli sini ya? Asli, alhamdulillah. Lahiran di sini. Kemarin sempat cerita kalau di sini ini populasi penduduknya kalah dibanding dengan populasi domba, karena di belakang ini ini adalah namanya Kampung Domba. Gimana ceritanya Pak Haji? Ya memang di Cibuntu itu saya agak ini juga pernah ada penelitian juga yang wartawan malah kaget. Jadi pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berapa tahun itu stuck gitu, nggak ada nambah. Sebenarnya kalau dulu kan KB-nya dianggap KB berhasil kan? Itulah. Jadi penduduk desa Cibuntu memang desa kecil, tapi sejak zaman Megalitikum 3.500 tahun lalu itu sudah ada kehidupan di Cibuntu. Makanya ada banyak peninggalan di situs-situs sini. Situs, ada peti batu yang di dalamnya isinya kapak genggam segala macam. Makanya di sini kan ada arca, ada segala macam, banyak situs ya. Karena itu makanya walaupun desa kecil tidak di merger dengan desa-desa yang sebelah. Biasa kan kurang penduduk kurang ini kan pasti di merger kan sekolah gitu ya. Alhamdulillah Cibuntu tidak, kalau memang sejak dulunya sudah desa. Nah tentang domba ya memang di sini penduduknya misalnya kurang lebih 1.000 aja, malah kurang kadang-kadang karena semuanya warga yang sudah tinggal di mana-mana membawa surat pindah ya sudah saya putus sebagai warga negaranya lah, anggaplah gitu ya. Nah domba ini karena milik semua masyarakat di sini Cibuntu, semua hampir semua 80% dari itu lebih dari 1.000 karena di sini kemarinnya ada 75 kandang. Itu ada yang punya 25, ada yang punya 15 paling sedikitnya. Ya, cuman saya itu milik satu ini ya, satu keluarga ya rata-rata. Satu keluarga punya 10 gitu ya. Ya satu kepala keluarga. Keluarga. Itu. Cuman saya mungkin yang nggak punya domba kan. Itu adalah kebijakan Pak Haji tentang tidak boleh masyarakat luar Cibuntu untuk membeli tanah di sini, memiliki tanah di sini. Gimana ceritanya Pak Haji? Ya itu kan sebelum jadi desa wisata, karena di sini murah, cuman per bata atau per apa kalau tempat lainnya, petumbak gitu. Ya oke. Nah kayak cuman berapa? Tapi setelah jadi desa wisata, kebun itu bisa 400.000 per meter. Orang-orang yang datang ke sini siapapun ya ngobrol dengan saya buat apa? Pertama pasti saya 1.000 meter. Saya buat serumah. Saya tanah kalau saya lepas habis tanah di Cibuntu. Warga nggak punya tanah. Warga punya tanah seperti di Jakarta Betawi. Iya. Betawi ke pinggir tanah di dalamnya habis sama itu. Yang saya takutkan itu. Karena yang ya seperti kemarin aja ada yang masih beli dari sana. Iya. Untungnya saya menjelaskan begitu. Saya di sini bukan berarti kalau aturan mungkin aturan resmi mungkin nggak boleh, tapi ini hanya himbauan. Himbau bahwa tanah di desa Cibuntu tidak boleh dibeli oleh orang luar Cibuntu kecuali masih turunan orang Cibuntu. Gitu. Terus ini ada juga cerita di sini di depan situ yang sekarang dari tempat wisata itu, apa masalahnya dan mengapa di Iya karena mendadak itu
saya dalam ekosistem hancur. Karena ada yang minum-minuman itu ya. Ya ekosistem kan masa ini ya, jadi hancur lah semuanya. Jalan juga jalan hancur. Saya kesini tuh waktu itu ya jalan kayak apa? Lubang-lubang gitu. Lubang-lubang. Dari bawah ke sini, desa bawah ke sini, apalagi bawa sepeda atau naik motor, nggak bakal nyampe setengah jam. Karena jalan sangat ini. Ya itulah. Artinya secara ekonomi ndak imbas dibanding dengan kerusakan mungkin lingkungan, kerusakan masyarakat gitu Iya, ya. saya nilai ke situ juga. Jadi nggak ada dampak positifnya. Gitu ya. Desa masih begitu. Entah lah kalau masalah pemasukan ke desa saya nggak tahu saya. Nanya-nanya saya. Tapi begitu saya jadi kepala desa malah belum dilantik waktu itu ada kepala bagian dari ekonomi dari Pemda datang sini malam-malam. Saya menanyakan itu biar belum dilantik Pak saya Pak Menko. Ini kalian sini terus apa stop besoknya udah langsung stop, nggak ada alhamdulillah nggak ada protes di sini. Nah, tadi saya menarik belum yang mulai menemukan sini menjadi desa wisata itu sejak kapan lagi? Dan mulainya gimana prosesnya? Rintisannya mulai dari 2011 itu pertengahan 2011 ada mungkin ya seperti Jojo Pak ada temannya juga dari sini saudara-saudara ada akses ke Trisakti gitu. Nah rupanya memang Trisakti juga mungkin sedang mencari model desa wisata kan. Dikirimlah mahasiswa ke sini malah 3 orang waktu itu, malah ada yang nyantol dapat jodoh orang sini. Ya diadakan tadi kelayakan terutama layaknya Cibuntu nih dari desa wisata. Rupanya pulang ke Jakarta ya pun laporannya mungkin layak. Akhirnya dikirimlah dari Trisakti itu pasca sarjana beberapa orang mulai melakukan ya, pembinaan pimpinan oleh Profesor Ajrin waktu itu. Ada Dr. Santi juga, Dr. Santi. Ya beberapa gitu. Ya sebenarnya beliau itu menjadi desa wisata tuh 2-3 batch itu enggak bisa 8-9 batch angkatan. Tapi Cibuntu setelah dibina sebentar lah 2011 pertengahan dibina Februari 2012 itu sudah bisa soponci itu. Karena nilainya mungkin mudah ya. Nah langsung dibina di masalah sini masalah komite masalah segala macam. Akhirnya di tahun 2012 15 Desember 2012 launching sebagai desa wisata. Itu yang meresmikan waktu itu Pak Bupati, waktu itu Pak Hamid Juanda, dan dari perwakilan dari Trisakti ada Dr. Joko Sidibyo. Sekarang sudah pensiun beliau. Jadi modelnya di sini ini modelnya homestay gitu ya. Nah, berapa tadi? Berapa kamar? Berapa bed dan kapasitasnya kalau orang homestay itu malah dikira udah 60 lebih. 60 rumah ya berarti ya. 60 lah. Kalau roomnya ya lebih dari 100. Roomnya lebih dari 100. Padahal satu room bisa kalau murid bisa sampai 3 orang ya. Jadi bangsa kalau anak SMA, SMP gitu bisa 300 tuh nyambung. Kalau rate-nya itu per room atau per orang? Rata-rata berapa Pak? Per orang. Kalau hal itu saya ngatur campur. Oh, gitu ada yang ngurus. Tapi ada juga ya di situ ada makanan disediakan di rumah itu ya. Ya kan konsepnya gitu. Tinggal di situ berinteraksi dengan keluarga, anggap keluarga gitu. Makan di situ. Nah, ini hampir terakhir ini. Jadi yang kemarin saya sempat dengar Pak Haji itu sering di Pak Kuwu itu di masjidnya sering azan sendiri, qomat sendiri, lalu kemudian jadi imam. Nah, apa keinginan Pak Haji? Karena katanya kan tinggal berapa tahun lagi sudah jabatan yang ketiga itu berakhir. Nah, apa kaitannya dengan tadi dakwah Islam dan syiar Islam di desa di Cibuntu sini? Memang ya, saya alhamdulillah juga walaupun basicnya bukan agama, saya namanya Islam ya Muslim. Jangan saya sebagai Islam aja, sebagai Muslim yang benar-benar ini. Karena ada pepatah di situ, bukan pepatahnya, dulu buku ya Hamka pernah. Kalau mau melihat orang Islam,
itu waktu Id. Nah, iya. Idul Adha itu. Kopi apa? Tapi kalau mau melihat siapa orang yang beringat, yaitu waktu subuh. Betul kan? Memang betul. Makanya subuh kan sangat banyak pahalanya, sangat banyak itu. Makanya saya bilang, saya biarpun sakit saya apapun, kalau masih bisa bangun mas, subuh mas saya ke masjid. Karena Mas Wi bapaknya saya ini, ya Pak ini apa saya ini tahu lah. Saya bagaimana kalau di subuh saya ada, saya panggilin semua. Dan kalau pokoknya berhasil. Dipanggil lewat toa itu ya? Iya. Nah, apapun saya dipakai media kalau di masjid. Orang lain kan banyak yang katanya nggak boleh. Begitu acara di mana saya mengalir cerita di masjid. Rasulullah dari belajar silat di masjid, mengajar Iya. di masjid. Jadi ya karena ini yang merasa terpanggil juga gitu. Tanggung jawab ke akhirat itu ya. Kan saya ini kalau saya marah-marah apa ini tanggung jawab gua nanti di akhirat Pak. Masya Dibawa Allah. kemana? Tanya saya sering marah, sering marahnya ngajak itu, ngajak ibadah, Iya. marah di masjid pengajian aja kalau ada ustaz dari luar kurang. Saya menyapa, ini cuma segini orang Islam di Jepun. Berapa masjid Pak di sini? Masjid atau musola berapa jumlahnya? Al masjid 4, musola ada 4 ya. Iya. Yang musola juga itu ada 4 lebih. Makanya kalau masjid sudah saya bangun, saya rehat, insya Allah tahun depan jadi dalam rencana tahun ini. Itu musola ada yang saya gusur itu. Oh gitu ya. Iya. Supaya jadi Ngapain itu? untuk kebanyakan Iya. supaya orang karena penduduk juga tidak Betul. banyak ngumpul aja Dan sholat di dekat situ. kan? Iya. Masjid. Betul ya saya mau. Sebenarnya gitu. Masjidnya masalah-masalahnya ini. Oh, kalau ada ya kita bangun saja bagus. Iya. Ada ini Pak Haji, kemarin pas kita ngobrol-ngobrol juga ada apa istilahnya keinginan kalau misalkan di sini ada pesantren gitu, itu menurut Pak Haji sangat diterima atau bagaimana? Pastilah. Yang mau pesantren saya tuh sebenarnya kalau di Cibubur Pukulangan ini ya tenaga agama. Saya ke semua pesantren Cinta ya? ketemu siapapun pengurus pesantren atau pesantrennya ini pasti walaupun saya lagi di Mekah umroh kemarin Nah, ada pengurus dari Buntat ya nah. saya mohon tapi ya belum ada yang ini ada juga dari Bandung dari Bumi itu sering kalau bulan Ramadan itu ngirim mahasiswa Ada KKN, KKN. Iya. Kalau ini mah KKN lagi saya Pengabdian aja. pengabdian aja Pengabdian. ya, awalnya KKN Iya, iya. jadi saya memang sangat mengharapkan, apalagi di sini ada pesantren di daerah sini ya, aduh itu barakah buat kami masyarakat di situ Timur. Masya Allah. Baik Pak Haji, jadi sahabat dai yang sekalian yang dirahmati Allah, luar biasa kalau semua kubu, semua kepala desa sebagaimana Pak Haji Awam, saya rasa Indonesia ini sudah selesai nih. Apalagi yang mungkin yang perlu kita sambut ada saudaranya beliau Pak Haji Jojo yang kemarin kami ditunjukin tempat di belakang ini rumah-rumah itu yang kecil itu adalah kandang kambing, ada ribuan kambing di situ. Terus di belakang itu ada rencana dibangun pesantren, mudah-mudahan dinikahkan karena Pak Kuwu akan backup. Satu hal penjelasan Pak Kuwu kemarin yang saya tangkap, kalau orang luar mau bikin rumah memiliki tanah di sini tidak boleh, tapi kalau untuk bikin pesantren insya Allah akan didukung. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua dan inspirasi semua kepala desa atau kuwu di seluruh Indonesia bahwa begini loh jadi kepala desa. Umur beliau sudah 71 tahun, ini menjabat yang ketiga dan permintaan rakyat di sini ceritanya menjabat seumur hidup, luar biasa. Tapi kalau kuwunya seperti ini saya pikir ya semua penduduk dimanapun juga ingin. Ini di sini 600 mdpl, di belakang itu Gunung Ciremai. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.